Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Iriansa dengan NIM 2202020001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi KNN Logistik Regression. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah pengenalan pola. Sebelum ke contoh codingan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KNN. KNN adalah algoritma pembelajaran berbasis instant based learning yang bekerja dengan mencari ke tetangga terdekat dari suatu data baru, instance, berdasarkan jarak, biasanya menggunakan materi seperti exclusions, distance. Yang pertama, import NumPy as NumPy. NumPy Numerical Python adalah pustaka yang sangat populer untuk komputasi numerik dalam Python. NumPy menyediakan objek array multidimensi yang sangat efisien untuk operasi matematika dan perhitungan numerik. Pustaka ini digunakan dalam pemrograman ilmiah dan analisis data. NP adalah analisis yang umum, digunakan untuk menghemat waktu penulisan kode. Alih-alih menulis NumPy, Anda cukup menulis NP. Import Matplotlib Python as PLT. Matplotlib adalah pustaka untuk membuat visualisasi data, grafik, dan plot dalam Python. Bagian yang diimpor adalah payload yang sering disebut PLT, yang berisi fungsi-fungsi untuk membuat berbagai macam grafik, seperti grafik garis, histogram, diagram batang, dan lain-lain. PLT adalah alias untuk memudahkan penulisan pemerintah. Misalnya jika Anda ingin menggambar grafik, Anda akan menggunakan PLT plot, PLT show, dan sebagainya. Import Pandas ASPD. Pandas adalah pustaka yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Pandas sangat efisien dalam menangani data dalam bentuk tabel, data frame, dan memberikan berbagai alat untuk membersihkan data, pemrosesan data, dan analisis statik. PD adalah alias yang umum digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi dalam pustaka Pandas. Untuk dataset, PD Read CSV, Diabetes CSV. Fungsi pada Read CSV adalah fungsi dari pustaka Pandas yang digunakan untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi objek data frame. Diabetes CSV adalah nama file CSV yang berisi data yang ingin kita proses. File ini diharapkan berisi informasi tentang diabetes, mungkin termasuk data medis seperti usia, kadar gula darah, dan sebagainya. Hasil dari pemerintah ini adalah dataset, yang merupakan data frame, struktur data terlebur dua dimensi seperti tabel Excel yang memiliki baris dan kolom. Setiap kolom di dalam dataset akan memiliki nama dan tipe data tertentu. Dataset ILOGS Values. Dataset ILOGS adalah metode untuk memilih data berdasarkan indeks posisi, integer-based indexing. Metode ini memungkinkan kita untuk memilih baris dan kolom dengan menggunakan angka indeks. Menunjukkan kita memilih semua baris dalam data frame. 2, 3 memilih kolom ketiga dan keempat. Dari data frame, perhatikan bahwa pengindeksan di Python mulai dari 0, jadi kolom 2 adalah kolom ketiga dan kolom ketiga adalah kolom keempat. Values mengubah data frame yang dipilih menjadi array NumPy. Jadi X akan menjadi array NumPy yang berisi data dari kolom ke-3 dan ke-4. Indeks 2 dan 3 dataset ILOGS values. Dataset ILOGS memiliki kolom ke-5 dari data frame karena pengindeksan mulai dari 0, kolom ke-4, berarti kolom ke-5. Values mengubah kolom ini menjadi array NumPy. Variabel Y berisi nilai target atau label yang ingin diprediksi. Dalam kasus ini,
Kolom kelima mungkin berisi informasi tentang apakah seorang menderita diabetes atau tidak, misalnya 1 untuk positif diabetes dan 0 untuk negatif diabetes. From Scalar Model Selection Import Train Test Split. Baris ini mengimpor fungsi train test split dari pustaka scikit-learn, diimpor sebagai Scikit-learn. Training test split adalah fungsi yang digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, data latih training set dan data uji test set. Fungsi ini sangat penting dalam pembelajaran mesin untuk memilih model pada satu subset data dan mengujinya pada subset lainnya. Untuk mengevaluasi performa model secara objektif, X-train, X-test, Y-train, Y-test, train test split, X, Y, test size sama dengan 0.25, random stat sama dengan 0. Train test split membagi dataset menjadi 2 bagian. X-train data fitur input untuk pelatihan model, X-test data fitur input untuk pengujian model, Y-train label untuk target untuk memiliki model. Y-test label atau target untuk pengujian model. X dan Y adalah data fitur dan target yang telah dipersiapkan sebelumnya. Parameter-parameter yang digunakan, test size sama dengan 0.25 menentukan proporsi data yang akan digunakan sebagai data uji. Dalam hal ini, 25% dari data akan digunakan sebagai data uji, sedangkan sisanya 75% akan digunakan sebagai data latih. Random stat test sama dengan 0, menempatkan nilai set random untuk memastikan hasil pemisahan data yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Jika nilai random stat diatur, pemisahan data akan tetap sama setiap kali, yang berguna untuk reproduksi eksperimen. From Scalar Processing Import Scikit-learn. Baris ini mengimpor kelas standar scalar dari modul Scalar Processing. Standar scalar adalah metode untuk melakukan feature scaling, penakalan fitur, yang sering digunakan dalam machine learning. Metode ini mengubah fitur-fitur sehingga mereka memiliki means rata-rata 0 dan standar deviation standar 1. Penangkalan fitur penting dilakukan ketika algoritma machine learning sensitif terhadap skala data, seperti regresi linear, Neighbor, KNN, support vector, machine-ness, SVM, dan neural network. Ini memastikan bahwa semua fitur diperlakukan secara setara meskipun mereka memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Standar scalar. Baris ini membuat objek SC dari kelas standar scalar. Objek ini akan digunakan untuk melakukan penangkalan pada data latih dan data uji. Standar scalar menghitung rata-rata, means, dan deviasi standar dari data untuk menghitung transformasi penangkalan yang sesuai. X-train, SC-fit transform, X-train. Fit transform adalah metode yang digunakan untuk menghitung parameter penskalan rata-rata dan deviasi standar pada data latih X-train dan kemudian menerapkan penangkalan pada data latih itu sendiri. Proses ini terdiri dari 2 langkah, fit, menghitung rata-rata, dan deviasi standar untuk setiap fitur dalam data latih X-train. Transform, mengubah data lain berdasarkan rata-rata, deviasi standar yang telah dihitung. Setelah baris ini, data X-train akan memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1 pada setiap fungsinya. X-test, SC transform, X-test. Transform digunakan di sini untuk menerapkan penangkalan yang telah dihitung pada data uji X-test. Karena kita sudah menghitung rata-rata dan deviasi standar berdasarkan data latih sebelumnya dengan fit transform,
Kita hanya perlu menggunakan transform pada data uji. Penting untuk dicatat bahwa feed hanya dipanggil pada data latih, bukan pada data uji. Untuk menghindari kebocoran data LeACC yang dapat menyebabkan bias dalam evaluasi modul. Data uji hanya diinformasikan menggunakan parameter yang sudah dihitung dari data latih. From scale linear model, import logistic regression. Baris ini mengimpor logistic regression dari modul scalar linear model. Logistic regression adalah model pembelajaran mesin yang digunakan untuk masalah klarifikasi. Meskipun namanya regresi, sebenarnya ini adalah model untuk klarifikasi, terutama untuk klarifikasi biner, misalnya memprediksi apakah seorang memiliki diabetes atau tidak. Regresi logistik bekerja dengan memodelkan probabilitas suatu kelas dan menggunakan fungsi logistik sigmoid yang mengeluarkan nilai antara 0 dan 1. Classifier logistic regression random state sama dengan 0. Di sini kita membuat objek classifier yang merupakan model regresi logistik. Random state sama dengan 0 adalah parameter opsional yang digunakan untuk memastikan reproducibility, kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sama setiap kali kode dijalankan. Dengan menetapkan random state, kita memastikan bahwa setiap kali model dilatih dengan data yang sama, proses yang melibatkan randomisasi, misalnya pemilihan data acak atau inisialisasi bobot, menghasilkan hasil yang konsisten. Pada titik ini, classifier adalah objek yang siap untuk dilatih dengan data pelatihan. Classifier feed X-train Y-train. Feed adalah metode yang digunakan untuk melatih model menggunakan data pelatihan. X-train adalah data fitur input dari training set yang digunakan untuk melatih model. Y-train adalah label target dari training set yang menunjukkan kelas yang benar untuk setiap contoh dalam data latih, misalnya apakah seorang menderita diabetes atau tidak. Dengan memanggil feed, model regresi logistik belajar dari data latih, yaitu dengan menemukan hubungan antara fitur X training dan target Y training untuk memprediksi kelas. Proses pelatihan ini mengoptimalkan parameter internal model, misalnya koefisien untuk setiap fitur, sehingga model dapat memprediksi label dengan akurasi yang tinggi pada data uji testset di kemudian hari. Classifier predicts X-text. Predicts adalah metode yang digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan model yang telah dilatih. X-text adalah data uji tes yang berisi fitur-fitur yang digunakan untuk menguji performa model. Data uji ini tidak digunakan selama pelatihan dan hanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak dikenal sebelumnya. Classifier predicts X-text akan menggunakan model regresi logistik yang telah dilatih sebelum melalui feed pada data pelatih. Menerapkan model tersebut pada X-text untuk memprediksi hasil label dari data uji model ini menghasilkan prediksi kelas untuk setiap contoh dalam uji, yaitu nilai 0 atau 1. Misalnya, apakah seorang menderita diabetes atau tidak. Hasil prediksi ini kemudian disimpan dalam variabel YPRED. YPRED, hasil prediksi yang diperoleh dari prediksi X-text disimpan dalam variabel YPRED. YPRED adalah array atau vektor yang berisi label prediksi untuk setiap contoh dalam X-text. Setiap elemen dalam YPRED menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model untuk fitur yang sesuai dalam X-text. From scalar metric, import confusion metric. Baris ini mengimpor fungsi confusion metric dari modul scalar metric. Confusion metric adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung metrik kebingungan confusion metric yang merupakan alat untuk mengevaluasi performa model klarifikasi. Metrik kebingungan memberikan gambaran tentang bagaimana model mengklarifikasi data dan menunjukkan jumlah prediksi yang benar-benar salah untuk setiap kelas. Confusion metric Y-test, YPRED.
Coefficient metrik Y-test, Y-pred, menghitung metrik kebingungan dengan membandingkan label yang sebelumnya. Y-test dengan prediksi model, Y-pred. Y-test adalah label asli dan target terdapat pada data uji. Test set ini adalah nilai yang benar dan seharusnya diprediksi oleh model. Fungsi koefisien metrik menghasilkan metrik 2x2 untuk masalah klasifikasi biner yang menggambarkan 4 jenis hasil prediksi. True positif TP, jumlah kasus yang benar-benar positif yang diprediksi dengan benar-benar model, misalnya pasien yang benar-benar memiliki diabetes dan model memprediksi mereka memiliki diabetes. True negatif TN, jumlah kasus yang benar-benar negatif yang diprediksi dengan benar oleh model, misalnya pasien yang benar-benar tidak memiliki diabetes dan model memprediksi mereka tidak memiliki diabetes. False positif FP, jumlah kasus yang sebenarnya negatif tetapi diprediksi positif oleh model, misalnya pasien yang tidak memiliki diabetes tetapi model memprediksi mereka memiliki diabetes. False negatif FN, jumlah kasus yang sebenarnya positif tetapi diprediksi negatif oleh model, misalnya pasien yang memiliki diabetes tetapi model memprediksi mereka tidak memiliki diabetes. Metrik kebingungan, confusion metrik. Untuk klasifikasi biner, metrik kebingungan akan terlihat seperti 2 kopi kode TN, FP, FN, TP, di mana TN true negatif, jumlah prediksi negatif yang benar, FP false positif, jumlah prediksi positif yang salah, FN false negatif, jumlah prediksi negatif yang salah, TP true positif, jumlah prediksi positif yang benar. Menyimpan metrik ke dalam variabel. Hasil dari confusion metrik, Y-test, Y-pred disimpan dalam variabel CM. CM adalah sebuah array 2x2 yang menunjukkan nilai-nilai TP, TN, FP, dan FN. From scalar metrik, import akurasi skor. Baris ini mengimpor fungsi akurasi skor dari modul scalar metrik. Akurasi skor adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung akurasi model klasifikasi. Akurasi mengukur sejauh mana prediksi model cocok dengan label yang sebenarnya. Akurasi dihitung sebagai rasio antara jumlah prediksi yang benar dan jumlah total data. Formula untuk akurasi adalah akurasi jumlah prediksi yang benar jumlah total data, teks akurasi. Phrase teks jumlah prediksi yang benar. Teks jumlah total data, akurasi sama dengan jumlah data, jumlah prediksi yang benar. Akurasi skor, Y-test, Y-pred. Y-test adalah label asli ground truth untuk data uji test set. Ini adalah nilai target yang benar untuk setiap contoh dalam dataset uji. Y-pred adalah hasil prediksi yang dihasilkan oleh model pada data uji. Ini adalah label yang diprediksi oleh model. Fungsi akurasi skor, Y-test, Y-pred membandingkan Y-test dengan Y-pred dan menghitung proporsi prediksi yang benar, baik true positif dan true negatif. Dibandingkan dengan total dan data uji, fungsinya mengembalikan nilai akurasi dalam rentang 0 hingga 1. Di mana 1 berarti model memprediksi semuanya dengan benar dan 0 berarti model salah semua. Print akurasi skor Y-test, Y-pred. Bagian ini akan mencetak hasil akurasi ke layar dengan format yang lebih jelas. Fungsi print menampilkan string akurasi diikuti oleh nilai akurasi yang dihitung dari akurasi skor Y-test, Y-pred. From scalar metric, import classification report. Baris ini mengimpor fungsi classification report dari modul scalar metric. Classification report adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan laporan metrik evaluasi kinerja model klasifikasi. Laporan ini mencakup metrik sepenting seperti precision, recall, F1 score, dan support untuk masing-masing kelas yang diprediksi oleh model. Classification report Y-test, Y-pred. Y-test adalah label asli yang benar untuk data uji. Y-pred adalah hasil prediksi yang dihasilkan oleh model pada data uji. Precision mengukur akurasi prediksi positif. Ini adalah prediksi positif yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi positif. Precision TP tambah FP, teks
precision sama dengan frax TP, TP tambah FP, precision TP tambah FP, TP, di mana TP true positif, prediksi positif yang benar, FP false positif, prediksi positif yang salah. Recall sensitivity mengukur kemampuan model untuk menangkap semua kasus positif. Ini adalah proporsi yang benar terdeteksi oleh model. Recall TP-TP tambah FN text recall sama dengan frac TP TP tambah FN recall TP tambah FN TP, di mana FN false negatif, prediksi negatif yang salah. F1 score merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall, memberikan gambaran seimbang tentang kinerja model. F1 score lebih penting ketika kita ingin keseimbangan antara precision dan recall. F1 score sama dengan 2 kali precision kali recall precision dan tambah recall text F1 min score sama dengan 2T. Support jumlah contoh nyata dan masing-masing kelas. Ini menunjukkan jumlah data asli untuk setiap kelas. Semua metrik ini dihitung untuk setiap kelas, misalnya kelas 0 dan kelas 1 pada masalah klasifikasi biner. Dan laporan tersebut akan memberikan nilai-nilai tersebut dalam format yang mudah dibaca. Print hasil classification report and classification report test print. Fungsi print digunakan untuk menampilkan hasil laporan klasifikasi ke layar. Classification report test print menghasilkan laporan metrik yang menunjukkan seberapa baik model dalam memprediksi kelas. Untuk data uji, output dari classification report merupakan string yang berisi tabel dengan precision, recall, F1 score, dan support untuk masing-masing kelas. Jadi untuk nilai akurasi bisa kita lihat pada gambar. Untuk akurasinya 0,89. Kode ini membuat visualisasi yang menggambarkan hasil prediksi model regresi logistik pada data pelatihan. Berikut adalah langkah-langkah visualisasinya. Area keputusan, area berwarna yang menunjukkan batas antara kelas yang diprediksi oleh model. Titik dan pelatihan digambarkan di atas area keputusan dengan warna yang sesuai dengan kelas masing-masing. Plot ini membantu untuk memahami bagaimana model membuat keputusan klasifikasi berdasarkan 2 fitur, yaitu usai dan estimasi gaji. Untuk tabel hasil bisa kita lihat pada gambar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.